Yo guys, welcome back to my channel. Jadi pada segmen hari ini gue akan membahas update terbaru dari kasusnya Miko Neko dari point of view-nya. Dimana sebelum gue mulai, gue akan disclaimer terlebih dahulu. Sebenarnya gue nggak mau update terlebih dahulu tentang masalah ini karena informasi yang gue dapat kali ini itu gue dapat bukan langsung dari stream atau post dari Miko Neko sendiri, melainkan gue dapat dari Reddit. Jadi tolong jangan percaya berita ini 100% karena stream aslinya sendiri itu di-archive untuk membership only di tweet cache-nya Miko Neko. Yang menurut gue sendiri ini agak aneh karena di post Reddit ini katanya si Miko Neko ini menyuruh penggemarnya untuk menyebarkan apa yang dia bicarakan di tweet cache-nya. Jadi ya kita intinya jangan percaya 100% dulu, cukup sebagai informasi tambahan aja sampai statement aslinya keluar dari Miko Neko sendiri. Karena ya bisa juga ini hanyalah fans dari Miko Neko atau dari Delutaya yang berusaha untuk mengubah-ubah cerita teman-teman. Jadi guys, beberapa hari yang lalu sebenarnya Miko Neko sendiri itu melakukan stream member only di Twitch Cash-nya, di mana dirinya itu membicarakan permasalahannya dengan Delutaya. Gue sendiri udah berusaha cari streamnya teman-teman di Twitch Cash-nya, namun tampaknya streamnya ini memang di-archive untuk membershipnya saja, jadi gue nggak bisa lihat teman-teman. Namun ada pengguna Reddit yang mungkin merupakan fansnya itu memberikan ringkasan kurang lebih apa yang dia bicarakan oleh Miko Neko pada saat stream di Twitch Cash-nya. Kurang lebih isinya seperti ini. Miko Neko memberikan lebih banyak konteks perspektifnya tentang masalah yang sedang berlangsung dengan Delutaya. Dia telah memverifikasi dengan pengacaranya bahwa informasi ini dapat dibagikan. Dia meminta penggemar untuk meringkas konten membership streamnya yang baru-baru ini dan membuat informasi ini menyebar. Secara khusus, dia ingin ini disebar oleh penggemar luar negeri untuk mencegah serangan lebih lanjut dari orang-orang di luar negeri. Sementara pernyataan resmi masih dalam pengembangan. Ringkasan ini dibuat dan diposting di sini sesuai dengan keinginan itu. Menurut gue agak cukup aneh ya sih kalau memang misalkan ingin menyebarkan informasi seperti ini atau informasi penting, kenapa nggak nunggu dia selesai membuat pernyataan aja? Jadi pernyataan resmi bukan dari pernyataan fans. Atau kenapa dia nggak streaming biasa aja lah supaya videonya itu at least bisa kita lihat gitu. Kenapa harus member stream? Oke lah, kita lanjut. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, ketika Miko Neko masih di perusahaan sebelumnya, yaitu Hololive, ada seorang manajer yang menyebarkan desas-desus tentang Miko Neko dan beberapa talenta lainnya. Sekitar saat itu, Narukami menghubungi Miko Neko. Buat kalian yang nggak tahu siapa itu Narukami, ya Narukami itu merupakan salah satu dramaturger di Jepang. Ya kurang lebih kayak kore-kore lah. Saat itu ada kebijakan dari perusahaan untuk melapor ke manajemen jika dihubungi oleh Narukami. Jadi Miko Neko sendiri merekam percakapan dan memberikannya kepada manajernya. Dalam audio, Narukami sendiri bertanya kepada Miko Neko tentang dua rumor. Satu yang melibatkan mengubah warna rambut live 2D-nya tanpa izin, dan satu lagi yang disebarkan oleh seorang manajer tentang Miko Neko pergi ke host club atau ya bar yang isinya ikemen semua teman-teman. Yang keduanya dia bantah. Ketika Miko Neko bertanya di mana dia mendengarkan ini, Narukami mengatakan bahwa itu dari Delutaya. Narukami juga mengetahui nama manajer Delutaya. Miko Neko mengatakan bahwa perusahaan telah mengambil tindakan yang tepat untuk meredam rumor terkait warna rambut, dan manajernya sendiri membelanya dari fitnah lain saat berada di perusahaan. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa dia masih menonton dan menikmati streaming dari anggota perusahaan. Akhirnya Miko Neko pun memblokir Narukami dan dramaturger lainnya di Twitter. Namun, Delutaya sendiri masih berhubungan dengan Narukami. Apalagi Delutaya menawarkan untuk menghubungi Narukami dan Kore-Kore, karena ternyata Delutaya juga pernah berbicara dengan Kore-Kore. Delutaya kemudian mengirimkan pesan ke Narukami menanyakan apakah dia telah menyebutkan namanya, dan Narukami sendiri menjawab bahwa dia tidak menyebutkan nama informannya karena itu akan menghentikan mendapatkan rumor, dan dia telah mendengarkan rumor tersebut di sebuah bar 3 bulan sebelum drama Delutaya. Pada saat itu Delutaya mengirimkan informasi ini ke Miko Neko melalui SMS. Delutaya juga menyebutkan mendengar desas-desus dari manajernya pada saat itu tentang salah satu gadis yang pergi ke host club, tetapi mereka tidak merinci siapa itu. Delutaya mengakui baik dalam DM-nya kepada Miko Neko dan di post fanbox-nya bahwa dia mungkin tampak tidak dapat dipercaya mengingat bahwa dia telah menyebarkan desas-desus tentang talent Niji Sanji. Tetapi Miko Neko tetap harus mempercayainya. Namun karena Miko Neko ini tidak cukup percaya padanya untuk memberikan bukti video, ya ini merupakan bukti yang katanya kemarin ini merupakan video kasus fitnah teman-teman. Tapi ini masih gak jelas. Mereka berdua setuju bahwa direct message atau DM mereka ini tidak akan membawa mereka kemana-mana. Jadi Miko Neko menyuruhnya untuk berbicara dengan pengacaranya dan bukan dia secara pribadi, dan mengatakan dia akan memblokir Delu untuk kesehatan mentalnya sendiri.
Kemudian Delta sendiri ini ingin mengirimkan beberapa pesan panjang lainnya kepada Mikoneko. Ya mungkin ini untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi Mikoneko kemudian memblokirnya sehingga mendorong Delutaya untuk membuat suatu pernyataan di Pixiv Fanbox-nya kemarin, teman-teman. Di sini juga dijelaskan ya teman-teman, kalau misalkan konteks yang diberikan di sini itu agar mengurangi keparahan serangan terhadap Mikoneko sendiri. Sementara juga Mikoneko ini ingin menyampaikan niatnya untuk mengungkapkan suatu informasi yang masih gak jelas, teman-teman. Dan di sini Mikoneko sendiri mengatakan bahwa dia akan terus bekerja sama dengan pengacaranya seperti yang dia telah lakukan selama ini untuk menemukan resolusi damai jika memungkinkan. Ya, jadi itulah kurang lebih ringkasannya. Kalau menurut gue sih sebenarnya ini kayaknya masalah lama yang entah kenapa akhir-akhir ini diungkit-ungkit kembali. Dan sebenarnya sih masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat selama mereka berdua itu nggak mengandalkan fans untuk saling menyerang. Namun teman-teman, menurut salah satu redditor lain yang mengurutkan timeline-nya, menurutnya kejadiannya itu harusnya seperti ini. Yang pertama, Delutaya itu melakukan debut live 2D-nya. Kemudian Mikoneko sendiri ini mengalami sebuah serangan panik karena keadaan yang mungkin tidak terkait dengan debut live 2D-nya Delutaya itu. Mikoneko sendiri akhirnya melakukan stream membership di Twitch Cash-nya mengenai masalah serangan panik itu dan berbicara tentang bagaimana dia merasa diperlakukan secara tidak adil kepada fans-fansnya. Setelah Mikoneko melakukan membership Twitch Cash-nya, tampaknya itu ada seorang mungkin ya, pasti membernya ya, itu memanfaatkan situasi ini dan memulai menyerang Delutaya. Akhirnya, Delutaya pergi ke Mikoneko untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Menurut Mikoneko, Delutaya ini menawarkan untuk mendekati Narukami dan Kore-Kore untuk mengklarifikasi berbagai hal. Setelah itu Narukami menyangkal terlibat dalam kasus khusus ini. Delutaya kembali berdiskusi lebih lanjut dengan Mikoneko untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Akan tetapi Mikoneko dan Delutaya ini berbicara, tetapi Mikoneko sendiri ini menolak untuk menyerahkan bukti apapun kecuali melalui pengacara karena dia kurang percaya pada Delutaya karena beberapa perilaku di masa lalunya. Delutaya berusaha lagi agar hal ini tidak melalui jalur hukum, akan tetapi Mikoneko justru memblokir Delutaya karena alasan kesehatan mental. Delutaya kini terpaksa melalui pengacaranya harus melalui jalur hukum untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Namun pengacara Delutaya sendiri tidak bisa kemana-mana dengan Mikoneko ataupun dengan pengacara Mikoneko karena masih tidak ada respon dari mereka. Akhirnya Delutaya pun mengeluarkan pernyataannya di fanbox Pixiv yang kemarin, yang juga menyatakan bahwa pernyataan ini ditulis dan disetujui oleh pengacara dari Delutaya. Dan disinilah drama dimulai, di mana Mikoneko merilis pernyataan, lalu Mikoneko merilis pernyataan lanjutan lagi yang menyangkal bahwa dia telah melakukan kontak dengan dramatubers. Dan terakhir, Mikoneko sendiri menyetujui penggemar luar negeri untuk memberikan ringkasan membership stream dari sudut pandangnya yang merupakan apa yang kalian lihat sekarang. Di sini gue nggak akan membela siapa-siapa karena kita masih belum tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, tapi dari cerita Reddit ini sendiri kita bisa tahu ya kalau misalkan keduanya memang ada salah. Kayak Delutaya sendiri yang katanya pernah menyebarkan desas-desus yang nggak benar. Tapi di sisi lain, Mikoneko juga ya salah karena ketika ada masalah, dia nggak pernah menyelesaikan secara langsung, tetapi justru melakukan membership streaming dan bercerita kepada pendukungnya. Ya, untung-untung kalau pemikiran dari fansnya Mikoneko ini terbuka ya, bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kalau misalkan fans-fansnya ini tertutup dan justru nggak terima dengan apa yang diceritakan Mikoneko, ya justru fans-fansnya ini bakal menyerang talent-talent lain dan ini justru memperbesar masalah. Ya, ini juga menurut gue salah satu teori ya, alasan kenapa Mikoneko itu selalu membuat membership stream. Mungkin dia sendiri sih ingin mencari perlindungan dari fans-fansnya, supaya fansnya sendiri ini melindungi dia. Kayak contohnya dalam kasus ini, dia aja menyuruh fansnya untuk buat meringkas membership streamnya. Kenapa dia nggak membuat pernyataan sendiri gitu, supaya lebih jelas? Kalau begini kan kita nggak tahu apakah pernyataan ini benar, ataukah pernyataan ini salah. Dan ya oke lah, itu dulu teman-teman untuk update dari ini. Dan kalau ada update terbaru, gue akan segera berikan informasinya ke kalian. Kalau gue ada salah kata, gue minta maaf dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Buat kalian yang ingin baca Reddit ini secara full atau ingin baca ulang, gue akan taruh link di deskripsi. And yeah, I think that's all my segment for today. And for everyone out there, please take care and stay safe. Ciao!